Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan Ibu Rina Maria Ulpah dalam pembelajaran tema 3 Benda di sekitarku, subsema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Bagaimana kita membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi, bukan benda itu tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, panas api unggun. Apakah panas api unggun bisa ditimbang atau bisa menempati ruang? Tidak. Berarti panas api unggun bukan benda. Gambar yang kedua, minyak goreng. Apakah minyak goreng bisa ditimbang dan menempati ruang? Ya, berarti minyak goreng termasuk benda. Yang ketiga, cahaya lampu. Tadi sudah dikatakan bahwa cahaya adalah bukan benda. Gambar yang keempat, ember. Apakah ember bisa ditimbang? Iya. Berarti ember termasuk benda. Gambar yang keempat, es batu. Es batu bisa ditimbang? Ya. Berarti es batu termasuk benda. Gambar yang keenam, balon. Apakah balon termasuk benda? Ya, balon termasuk benda. Gambar yang ketujuh, suara. Apakah suara termasuk benda? Bukan, suara bukan benda. Gambar yang kedelapan, radio. Apakah radio termasuk benda? Ya, radio termasuk benda. Gambar yang kesembilan, hewan. Apakah hewan termasuk benda? Ya, hewan termasuk benda. Nah, anak-anak, bagaimana bisa cara membedakan benda dan bukan benda? Nah, anak-anak, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai berbagai ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Yang kedua, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak,
dan ada juga yang berbentuk tabung, dan yang lain-lain. Yang ketiga, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda berikut ini. Ya, ada yang berwarna pink, berwarna hijau, kuning, dan lain-lain. Waktunya, ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Yang pertama, ada penggaris, ada meteran untuk pakaian, ada meteran untuk bangunan. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada gambar ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm, dibaca cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini ya. Untuk lebih jelasnya, tentukan hasil pengukuran pada benda di bawah ini menggunakan penggaris. Ibu kasih contoh yang pertama ya. Di sini ada penghapus. Kita lihat panjang penghapus ini adalah berapa anak-anak? Ya, 3. Penggaris tadi mempunyai satuan cm. Berarti jawabannya adalah 3 cm. Kemudian kerjakan tugas-tugas atau soal-soal berikutnya ya. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Seperti yang kita ketahui bahwa alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ya anak-anak, apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan ya. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ada simbol 5 jari untuk ketukan kuat, simbol 2 jari untuk ketukan sedang, dan simbol 1 jari untuk ketukan lemah. Nah, ikuti pola irama berikut ini. Kita akan menggunakan tepuk tangan aja ya nak. Coba kita ikutin polanya. Pola 1. Pola 2. Tiga. Silahkan dicoba di rumah ya nak. Ayo kita praktekkan ya anak-anak. Kita iringi lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud dengan menggunakan tepuk tangan. Dengarkan suara ibu yang merdu. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, kikuk.
Bagaimana? Suara ibu merdu bukan? Nah, anak-anak, silakan praktekkan di rumah ya. Lalu videokan hasilnya, dibantu oleh bunda dan ayah di rumah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selalu bahagia, tetap semangat, dan rajin belajar. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.